dan selamat datang di tutorial iFrame Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan Anime.js di dalam iFrame. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah mendengar yang namanya Anime.js di sini, kalau kita pergi ke website animejs.com, sini Anime.js itu adalah sebuah library JavaScript yang berguna untuk melakukan animasi secara umum. Jadi nggak cuma di iFrame. Namun ternyata Anime.js ini juga bisa kita gunakan untuk iFrame kita, bahkan recommended di dokumentasi daripada iFrame. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara singkat aja gimana cara menggunakan Anime.js, sintaks-sintaks awalnya, lalu bagaimana cara kita menerapkan animasi dengan Anime.js di iFrame. Nah, kalau teman-teman nanti membutuhkan informasi lebih lanjut lagi, bisa tulis aja di komentar, mungkin nanti kita akan punya seri khusus untuk Anime.js ini. First off, bagaimana kita menginclude Anime.js ke dalam iFrame kita? Jadi kalau teman-teman lihat di sini dalam GitHub-nya ya, kita bisa menginstal Anime.js ini lewat npm kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan npm gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang tidak terbiasa menggunakan npm bisa menggunakan CDN-nya seperti kita menggunakan iFrame kita sampai saat ini. Oke, jadi ini adalah HTML standar saya saat ini, HTML yang kita akan gunakan. Di sini saya punya ada dua buah script tag. Satu adalah untuk iFrame saya, dan yang kedua adalah untuk Anime.js saya. Ini adalah CDN untuk Anime.js yang nanti saya akan taruh di deskripsi ya. Kita punya sedikit CSS di sini, dan saya punya sedikit div di sini untuk HTML saya. Jadi sebelum kita mencoba di dalam iFrame, kita akan mencobanya dulu terlebih dahulu di dalam elemen HTML biasa. Oke, saya sudah punya 3 buah div di sini, box 1, box 2, dan box 3. Masing-masing punya class boxes. Dan class boxes ini punya border, punya width, punya height, punya garis luar, punya lebar, punya tinggi. Dan ini ada z indeksnya dan juga ada positionnya sedikit. Kita punya warna yang berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat hasilnya dari HTML saya adalah seperti ini. Saya punya 3 buah box. Oke. Nah, kalau kita pengen menganimasikan si box-box ini, kita bisa menggunakan sebuah script JavaScript di sini. Jadi saya akan buat di bawah sini sebuah script. Dan kemudian saya akan panggil sebuah perintah anime. Nah, di dalam sini adalah parameter animasinya. Jadi kalau kita panggil anime, kita akan melakukan sebuah animasi yang di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini adalah parameter animasinya. Ada apa aja nanti kita akan bahas. Parameter yang paling sederhana di sini adalah target. Jadi target di sini menggunakan sebenarnya selektor yang sama dengan yang digunakan di dalam CSS. Jadi kalau teman-teman sudah pernah menggunakan selektor CSS, ini akan menjadi sangat mudah banget. Nah, jadi kalau kita punya 3 buah box ini kan masing-masing punya kelas yang sama ya. Kalau kita pengen target semuanya, kita akan kasih dia dengan titik boxes. Kalau seperti kita memanggil kelasnya ya, titik boxes seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa pasang mau dianimasikan apanya di sini. Sebagai contohnya saya akan animasikan di sini adalah width-nya. Width-nya menjadi 200. Maka sekarang kalau kita lihat, saya refresh ya. Kita akan punya sebuah animasi di mana si kotaknya akan merubah lebarnya menjadi 200. Dari 100 jadi 200. Supaya kelihatan lebih gede aja ya dikit ya. 600 gitu. Kita akan lihat si kotak ini akan bergerak seperti itu. Nah, jadi target ini menentukan kita mau menganimasikan apa. Lalu di bawahnya, setelah itu kita akan menentukan animasinya apa. Gitu ya. Jadi kalau saya ganti sekarang bukan boxes, tapi misalkan box 1. Maka ini artinya saya akan menganimasikan hanya si kotak yang pertama saja. Seperti itu. Oke, kalau saya pindahkan jadi box 2 misalkan, kita akan punya animasi hanya di yang kedua saja. Oke, nah apa aja sih sebenarnya yang bisa kita animasikan? Nah, kita bisa animasikan di sini banyak hal sebenarnya. Salah satunya adalah CSS property seperti ini. Contohnya ini CSS property. Ya. Kalau bukan CSS property, kita juga bisa menggunakan CSS transform, kayak misalkan trans.x. Ya. Lebih gede sedikit. Seperti itu misalkan. Ya. Kita juga misalkan, ini namanya transform. Ya. Kita juga bisa menggunakan di sini DOM atributnya. Gitu ya. Kalau misalnya kita perlu ada DOM atributnya, bisa kita animasikan juga. Atau objek propertinya, bisa objek property atau DOM attribute. Nanti kita akan cobain di dalam iFrame kita aja ya. Kita juga di sini bisa kalau misalnya teman-teman ada SVG juga bisa kita animasikan. Jadi
si Anime.js ini benar-benar bisa macam-macam gitu ya. Kalau teman-teman pengen tahu bisa ngapain aja, teman-teman bisa ke website-nya, lalu ke documentation-nya. Ke bagian sini kita akan lihat ada properties, kita bisa tahu ada tipe properties apa aja yang bisa diakses oleh si Anime.js, ada CSS properties, ada CSS transform, ya, ada apa aja yang bisa kita lakukan di sini, translate, rotate, scale, dan sebagainya. Ada object properties, ya, misalkan kita punya objek, bisa kita ubah propertinya, kita punya DOM, bisa kita ubah propertinya. Nah, selain kita juga punya seperti ini, kita juga punya yang namanya timing di dalam Anime.js. Jadi kalau kita ada translate X300, kan gitu ya, kita kasih koma ya. Kita bisa kasih animasinya mau berapa lama. Misalkan di sini saya mau kasih duration-nya 5.000, berarti 5 second gitu ya. Kan sekarang kalau kita jalankan, dia akan jalan 1, 2, 3, 4, 5 detik sampai dia berhenti. Kalau misalkan kita mau nambahkan juga selain duration, untuk waktunya, kita juga bisa tambahkan delay di sini. Kalau kita kasih delay 1000, maka dia akan berhenti dulu, baru dia akan berjalan. Dari kita ini 1 detik, baru dia akan jalan selama 5 detik. Oke, itu adalah cara paling dasar untuk kita bisa memakai Anime.js dalam HTML kita. Tapi kan kita di sini bukan untuk HTML, tapi kita di sini untuk A-frame. Jadi mari kita bikin A-frame kita. Oke, saya akan hapus saja script saya dulu, atau saya biarkan aja ya, saya komentar aja. Oke. Nah, di sini saya akan tambahkan sebuah async. Di dalam async saya, kita akan bikin sebuah box dengan warna merah. Kita akan kasih dia position, yaitu di 0, 1,5, dan min 5. Bisa lihat di sini kita punya box yang kita pengen. Ya. Nah, sekarang kita pengen animasikan box kita. Mari kita animasikan menggunakan Anime.js. Nah, perhatikan saya akan pasang si codingan saya ini di atas daripada codingan saya yang sebelumnya untuk kita bisa membandingkan begitu ya. Kita akan pasang anim. Nah, di sini kan kita kasih ID dulu ya boxnya ya. Kita kasih ID misalkan box 1. A box 1. Berarti target kita sekarang adalah A box 1. Jadi kita kasih segitiga gitu ya. Ini kita akan kasih A box 1. Nah, di sini kita pengen menganimasikan apanya? Contohnya misalkan di sini kita pengen animasikan properti daripada kotak saya, yaitu positionnya. Maka kita bisa set aja positionnya langsung. Misalkan saya pengen dia ke 2, 1,5, dan min 3 misalkan. Jadi jangan lupa ya, tadi crashnya. Kita akan punya si kotak saya ini akan bergerak, tapi geraknya bukan dari awal, tapi dia akan bergeraknya dari langsung awalnya dari 0,0 langsung posisinya bergerak ke sini. Jadi bukan dari posisi yang ini, tapi dari sini. Nah, kalau misalkan kita pengen pindahnya dari sini ke sini, gimana caranya? Nah, kita bisa kasih dia kotak seperti ini. Jadi dalam kotak ini kita bisa bilang awalnya dari mana, akhirnya kemana. Seperti itu. Maka sekarang kita akan punya, dia akan bergerak dari min 5 ke min 3 dengan maju 2x. Tentunya kalau misalnya kita pengen lebih lambat, kita kasih duration aja. Seperti itu ya. Jadi penggunaannya sama persis dengan penggunaan Anime.js untuk HTML biasa, kita bisa gunakan untuk A-frame kita. Begitu ya. Nah, itu untuk animasi dasar. Untuk animasi kedua yang kita perlukan adalah bagaimana kalau misalkan kita pengen melakukan animasi yang lebih dari cuman sekali. Kita pengen animasinya banyak nih ceritanya. Gimana caranya? Nah, itu kita bisa lakukan dengan 2 macam cara. Yang ke satu adalah menggunakan namanya animation keyframes, yang kedua adalah menggunakan namanya property keyframes. Jadi kita akan coba dua-duanya. Jadi di sini kita akan punya Anime.js, anim seperti itu. Kita target hal yang sama, targetnya si box yang tadi. Box 1 ya. Lalu sekarang kita pengen menggeraknya lebih dari sekali, jadi kita akan pasang dia keyframes. Keyframes itu adalah sebuah array seperti ini ya. Kita kasih duration 300. Atau 5.000 deh. Maka di dalam keyframes ini kita bisa punya lebih dari satu transform. Misalkan di sini saya punya positionnya dari sini ke misalkan 2, 1,5, min 3. Lalu dari sini akan saya copy. Dia akan bergerak lagi ke beberapa tempat. Ini anggap aja misalkan saya pindah ke min 2. Lalu dari min 2 saya pindah lagi dia ke min 10 misalkan. Dari min 10 saya akan pindah dia ke 210. Jadi kita akan gerak kotak gitu ya. Dari 2, 1,5 ke min 3 dia akan bergeser ke kiri.
Jadi bergeser ke kiri, dia akan bergeser ke belakang, lalu bergeser ke kanan. Kita akan coba ya. Kita gerak, dia akan mengikuti semua gerakan yang kita inginkan. Nah, itu ya. Tapi kerugian dengan cara ini adalah kita nggak bisa menambahkan animasi yang lain. Jadi kalau misalnya position ya position aja, kalau misalnya rotation ya rotation aja gitu ya. Kalau kita pasangkan di sini ada rotation, gitu ya, maka kita akan lihat si kotaknya nggak keluar. Oke. Nah, cara kedua adalah menggunakan yang namanya property keyframes. Sekarang saya akan komentar ini. Ulang lagi. Hal yang sama, targetnya. Si A box 1. Kita akan pakai sekarang position. Ya. Position itu adalah sekumpulan value. Jadi kita akan bikin dia beberapa value lebih dari satu. Kita bisa bikin misalkan 3 atau 4. Kita copy aja ya di sini ya. Kita copy aja. Tapi kali ini copy-nya itu bukan position sebutannya, karena positionnya kan sudah ada di awal ya. Tapi kita akan kasih di sini sebagai value. Which value? Copy value. Value dan value. Oke. Dan kita bisa lihat bergeraknya sama seperti tadi ya. Kita bisa bergerak sama seperti tadi. Oke. Undulation belum ada ya. Oke. Tapi sekarang kita juga bisa menambahkan misalkan rotation di sini. Tapi dengan menggunakan value juga. Misalkan di sini value-nya adalah dari 0. Jadi misalkan ke 0, 360, 0. Misalkan di sini saya akan ganti dia jadi 360, 0, 360, 360, 0. Oke. Dan yang terakhir akan saya balikan dia ke 0, 0. Kalau pengen bedain ya, kita akan kasih dia masing-masing berbeda gitu ya. Putar sumbu Y, putar sumbu X, putar sumbu Z. Gitu ya. Dan enaknya lagi kalau kita punya seperti ini, kita bisa pasang duration-nya itu untuk masing-masing nilai. Jadi kita bisa pasang duration di sini. Nah, maka di sini gerakan dari awalnya itu akan lama. Gitu ya. 5 detik baru dia gerak. Seperti itu ya. Jadi kita bisa set duration masing-masing, kita juga bisa set value masing-masing. Itu cara yang lebih mudah ya. Nah, selain kita bisa menggunakan position dan rotation seperti ini, kita juga bisa menggunakan sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah variabel khusus yang pengen kita animasikan, kita bisa bikin sebuah variabel itu. Contohnya gitu, di sini kita punya variabel. Misalkan variabelnya namanya adalah position. Gitu ya. Position ini adalah sebuah variabel dengan kita punya x sebagai 0, y sebagai 0, dan z sebagai 0. Ya, sebuah objek ya. Oke. Dan sebenarnya kita bisa melakukan sebuah animasi. Di sini. Di mana kita mengatakan targetnya adalah si objek yang kita punya. Dan di sini kita bisa set misalkan y-nya jadi, jangan ini deh, setnya jadi misalkan min 20. Gitu. Duration-nya 5.000 misalkan gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan sebuah fungsi namanya update. Nah, di sini kita bisa melakukan console log set seperti ini. Atau jangan console log set ya, tapi lebih console log-nya position.set. Ya. Maka kalau kita jalankan di sini, kita akan baca ya, dalam log-nya, kita akan punya nilai si Z-nya akan diubah dari 0 sampai dia ke min 20. Itu berarti kalau misalkan kita pengen animasiin si e-box yang sama, ya, kita bisa lakukan dengan cara, misalnya saya komentar, kita set aja di sini. Nah, kita ambil boxnya ya. Gitu. Kalau kita akan set box, set attribute. Sebagai di sini 0, 0, dan
position dot set. Ini harus saya kasih ketik ya. Ketik dan ketik. Nah, setupnya seperti ini. Maka sekarang kalau kita lihat hasilnya, kita akan jalankan. Nah, kita akan punya si kotak ini yang jalan sesuai dengan perubahan dari set kita. Kalau salah nyala ini. Tuh. Sesuai dengan perubahan. Oke, jadi kalau kita pengen menggunakan variabel seperti ini, kita bisa mengatur atau bisa melakukan animasi di bagian manapun daripada iframe kita. Oke. Oke, sampai segitu pengenalan tentang bagaimana cara kita menggunakan Anime.js. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal ya, kalau sangat teman-teman pengen mengenal lebih jauh lagi tentang Anime.js ini, bisa tolong komentar aja di kolom komentar, dan kita akan nanti buatkan khusus untuk playlist untuk Anime.js. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.